Halo semuanya, selamat datang di channel Kuro Usagi. Di video ini, aku mau membahas tentang beberapa literasi yang berhubungan dengan animanga, yaitu web novel, light novel, visual novel, dan juga doujin. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung bagaimana cara membedakan bahan bacaan ini. Tonton videonya sampai habis supaya tidak ada penjelasan yang terlewatkan. Yang pertama adalah web novel. Sesuai namanya, web novel atau yang biasa disingkat dengan WN adalah jenis novel yang diterbitkan di website. Bisa itu website pribadi si penulis ataupun website besar seperti webnovel.com. Web novel juga dapat diakses secara gratis oleh siapa saja tanpa harus membayar seperti halnya novel fisik. Karena memang pada dasarnya, novel jenis ini bertujuan hanya untuk hiburan dan menyalurkan hobi menulis tanpa ada tujuan komersil. Namun, ada juga beberapa web novel yang diharuskan untuk membayar terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan aksesnya. Dan untuk hal itu tergantung keputusan dari autornya. Berbeda dari light novelnya, untuk web novel sendiri biasanya mereka tidak memiliki ilustrasi kejadian di dalamnya. Namun, jika kalian pernah membaca web novel Jepang di website tertentu, contohnya seperti Bakasuki, biasanya web novel tersebut memiliki ilustrasi di dalamnya. Dan bisa dipastikan bahwa ilustrasi tersebut adalah ilustrasi yang berasal dari light novelnya, lalu dimasukkan ke dalam web novel yang sudah disunting. Karena memang web novel dan light novel itu memiliki inti cerita yang sama. Untuk kalian yang baru pertama kali membaca web novel Jepang karena sehabis menonton animenya, seperti contohnya Overlord, Tensura, atau Mokuten, mungkin kalian akan mengira bahwa web novel hanya berisikan novel-novel Jepang saja. Namun itu salah karena web novel itu memiliki cakupan yang luas, karena novel yang diterbitkan melalui website di seluruh dunia ini juga termasuk ke dalam web novel. Kedua, light novel. Light novel bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah novel ringan. Maksud ringan di sini karena novel jenis ini ceritanya cenderung lebih mudah dipahami daripada novel pada umumnya. Dan target utama dari pembaca novel ini merupakan remaja. Umumnya, light novel memiliki genre fantasi, petualangan, dan masalah seputar kehidupan remaja. Namun, meski target utamanya adalah remaja, tidak menutup kemungkinan kalau banyak orang dewasa juga yang menyukai jenis novel yang satu ini. Dan ciri khas yang dimiliki light novel adalah novel ini memiliki beberapa ilustrasi kejadian di dalamnya. Dan ilustrasi yang digunakan berupa ilustrasi khas manga atau komik Jepang. Karena memang novel ini pertama kali populer di Jepang, yaitu pada tahun 1970-an. Novel ini awalnya dikenal dengan nama novel fantasi atau novel remaja, yang berevolusi menjadi light novel. Berbeda dengan light novel yang diakses secara gratis, light novel merupakan salah satu industri di bidang karya sastra, yang berarti tujuan utamanya adalah untuk dikomersil atau diperjualbelikan, seperti halnya novel fisik yang sering kalian temui di toko-toko buku. Sehingga, kalian perlu mengeluarkan uang terlebih dahulu sebelum membacanya. Namun, selain dalam bentuk fisik, light novel juga kini tersedia dalam bentuk Kindle atau dalam format PDF. Kalian bisa mendapatkannya di toko online seperti Amazon atau eBay, dan tentu saja sama-sama berbayar. Biasanya, light novel memiliki cerita yang panjang dan dijual dalam beberapa volume yang terpisah, seperti contohnya Hataraku Mau Sama yang sudah terbit 21 volume, Konosuba 17 volume, dan Toaro Maju Index Series yang sudah terbit lebih dari 40 volume. Untuk satu volume light novel, biasanya dibanderol dengan harga paling murah sekitar 200.000 hingga 500.000 rupiah. Dan juga, karena peminat light novel di luar negeri termasuk tinggi, ada dua penerbit terkenal yang khusus menjual light novel terjemahan bahasa Inggris, yaitu penerbit Yan Press dan juga Seven Seas. Namun sayang sekali, di Indonesia tidak ada penerbit yang menerjemahkan light novel ke dalam bahasa Indonesia, karena minat baca di Indonesia masih sangatlah rendah. Sampai video ini dibuat, sekitar 5 tahun lalu pernah ada penerbit buku yang menerjemahkan light novel ke dalam bahasa Indonesia, seperti light novel No Game No Life. Namun sayang sekali, penerbit memberhentikan proyeknya karena pembeli dari novel tersebut sangatlah sedikit. Di Jepang, light novel disebut dengan Ranobe, yang merupakan singkatan dari Raito no Beru, dan itu merupakan ejaan Jepang untuk light novel. Jenis novel ini jugalah yang diadaptasikan menjadi anime, seperti Saekano dan juga Mushoku Tensei. 3. Visual novel. Berbeda dari dua jenis novel sebelumnya yang memiliki format tersusun seperti buku dan artikel, visual novel atau biasanya disingkat dengan VN, merupakan jenis novel yang dikemas ke dalam bentuk game. Game interaktif ini pertama kali populer di negara Jepang, dan nilai jual utamanya adalah mengedepankan unsur novel, di mana di dalamnya terdapat banyak teks, pilihan-pilihan, dan cerita yang saling berkaitan. Setiap pilihan yang dibuat di dalam game akan menentukan jalan cerita dan ending cerita yang ada di dalam game. Ending di visual novel terbagi menjadi dua, yaitu true ending dan alternative ending. True ending adalah ending utama yang menjadi pilihan dari studio pengembang VN tersebut. Sedangkan alternative ending adalah jalur ending lain ketika kita memilih teks yang tidak sesuai dengan jalur true ending.
aku gambarkan simpelnya begini. Dalam cerita sebuah VN romance, terdapat heroin A dan heroin B. Developer membuat true ending dengan karakter utama berakhir menikahi si heroin A. Namun, karena developer berpikir bahwa jika ada beberapa player yang lebih menyukai pengembangan karakter si heroin B, maka developer membuat alternatif ending dengan si karakter utama menikahi heroin B. Dan tentu saja itu bukan true ending dan hanya untuk menghibur penggemar dari si heroin B. Untuk contoh kedua, true ending ini bisa berupa happy ending dan juga sad ending. Contoh, visual novel mengambil tema perang dunia. Developer membuat true ending bahwa nantinya si karakter utama akan mati terbunuh saat peperangan, dan ending alternatif dibuat dengan si karakter utama selamat dari peperangan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Karena jenis novel ini pertama kali hadir di Jepang, biasanya style dari visual novel ini juga menggunakan anime style art, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sekarang visual novel menggunakan gambar orang asli, bahkan video sekalipun. Intinya, visual novel ini seperti namanya, bisa diartikan juga novel bervisual. Jadi, seperti kita membaca novel, tapi kita diberi berbagai media untuk memvisualisasikan sebuah situasi, seperti gambar karakter, setting tempat, suara, dan background musik. Selain dikemas dalam media interaktif yang naratif, banyak juga elemen tambahan dalam visual novel ini. Semisal, ada game RPG, berbagai video cutscene, teka-teki, misteri, dan masih banyak yang lainnya. Namun, kelemahan dari jenis novel ini adalah sudut pandang yang terbatas. Visual novel biasanya hanya menggunakan sudut pandang karakter utama. Jadi kita sebagai pemain tidak mengetahui seperti apa sudut pandang dari karakter lainnya. Salah satu subgenre visual novel yang paling terkenal di Jepang adalah Gyaru Gemu, atau gal game yang biasa disingkat dengan galge. Bisa dibilang, galge ini merupakan game simulasi pacaran. Game yang tujuan utamanya mencari pacar wanita dengan berbagai jenis kepribadian karakter yang ada. Misalnya yang tsundere, yandere, kudere, cewek megane, atau bahkan sensei. Jika galge yang tujuan pasarnya adalah remaja laki-laki, maka kebalikan dari galge adalah otome game. Dengan karakter utama sebagai perempuan, kita diberi banyak pilihan jenis calon pacar laki-laki yang bervariasi. Beberapa anime yang mengadaptasi dari visual novel adalah Steins Gate dan White Album 2. Sekedar info, lanjutan anime season 1 White Album 2 ini sebenarnya sudah ada sejak lama di VN-nya. Namun sampai video ini dibuat, lanjutan ceritanya belum diadaptasikan menjadi anime. Kalau aku sih sudah tahu siapa heroin yang menjadi true ending di serial itu. Bagi yang penasaran, bisa cari sendiri di YouTube ya. Yang keempat adalah doujin. Mendengar namanya, mungkin kalian akan langsung terbesit bahwa itu hanyalah sebatas manga hentong belaka. Namun kenyataannya itu tidaklah sepenuhnya benar. Kenapa tidak sepenuhnya? Berarti benar dong. Oke, mari kita kupas dulu makna doujin dari bahasa Jepangnya. Dalam bahasa Jepang, doujin memiliki arti sebuah karya seni atau sastra yang diterbitkan sendiri, yang biasa kita kenal dengan sebutan indie atau independen. Pada umumnya, karya seni dan sastra dari doujin tersebut berupa manga, cerita pendek, novel, ataupun game. Lalu, bagaimana dengan doujin shi? Shi, atau kependekan dari zashi, adalah bahasa Jepang yang memiliki arti majalah. Jadi, kalau doujin shi itu memiliki arti yang lebih khusus, yaitu karya sastra majalah yang diterbitkan sendiri, yang bisa merujuk kepada manga. Nah, berbagai karya tersebut bisa dibuat oleh seorang individu ataupun asosiasi kelompok, dan diterbitkan secara mandiri tanpa melalui kontrak kerja dengan penerbit resmi. Manga doujin seringkali dibuat oleh mangaka amatir yang baru terjun di dunia manga. Mereka membuat konsep manga berdasarkan original karakter buatan mereka sendiri. Adapun beberapa manga doujin yang membuat parodi dari anime populer yang pernah ada sebelumnya. Contohnya, seperti Naruto versus Goku. Nah, disinilah awal mula stereotip buruk tentang doujin muncul. Karena sifat manusia yang berbeda-beda, maka ada beberapa artis doujin yang membuat parodi manga yang ditambahkan unsur 18+. Dan karena peminatnya banyak, apalagi di internet, sehingga banyak orang awam yang mengenal doujin dari manga parodi 18 tahun ini. Jadi, manga hentong yang sering kalian temui di internet itu termasuk ke dalam doujin. Namun doujin tidak selalu manga hentong. Lalu di manakah para mangaka doujin memasarkan karyanya selain di internet? Jika kalian pernah menonton anime seperti Saekano, Eromanga, ataupun Gate, di sana banyak scene yang memperlihatkan event Comiket atau comic market. Disitulah para autor doujin banyak ditemukan. Mereka menjual hasil karyanya kepada orang-orang yang memiliki hobi sama. Lalu bagaimana dengan hak cipta? Pemerintah Jepang sendiri pernah melakukan survei dan mendapati data bahwa dari 4.000 mangaka doujin, hanya terdapat 2% saja yang memiliki profit. Jadi, rata-rata mangaka doujin hanya membuat karyanya untuk menyalurkan hobi sesamanya. Oleh karena itu, pemerintah Jepang tidak terlalu membatasi hak cipta untuk para mangaka doujin. Sebaliknya, pemerintah Jepang malah berpikir bahwa itu tempat promosi budaya untuk manga Jepang. Namun untuk negara lain seperti Amerika, jika kita membuat doujin misalnya Superman versus Wolverine, kemungkinan besar kita akan mendapatkan surat cinta dari sang pemegang hak cipta.
Jadi, kesimpulan mudahnya adalah, doujin bisa dianggap sebagai karya-karya pribadi yang diterbitkan bukan melalui publisher resmi, sama seperti Indonesia ataupun negara-negara lainnya. Namun bedanya, doujin hanyalah bahasa Jepangnya. Yang kelima, manhwa dan manhwa. Sebenarnya, hal yang paling mendasar untuk membedakan komik ini dari yang lain hanyalah dua hal saja, yaitu teknik pewarnaan dan asal negara. Manhwa dan manhwa memiliki pewarnaan yang full color pada setiap chapternya, ketimbang manga yang hanya menggunakan warna hitam putih. Dan bila manga memiliki chapter full color, biasanya hanyalah chapter tertentu. Namun singkatnya, manhwa adalah komik asal negara Korea, sedangkan manhwa berasal dari Cina, yang mana keduanya memiliki chapter full color. Kedua komik ini juga bisa sangat mudah dikenali dari penamaan karakternya, seperti contoh manhwa dengan nama Su Jinwoo dan manhwa Ming Fei Zhen. Selanjutnya, untuk perbedaan yang signifikan dari WN dan LN adalah, untuk WN, pertama, bisa diakses siapa saja secara gratis, meskipun ada yang berbayar, itu jumlahnya sedikit dan opsional. Yang kedua, diterbitkan lewat internet. Yang ketiga, bentuknya berupa tulisan data digital. Yang keempat, target pemasaran dengan umur yang bervariasi. Kelima, biasanya tidak memiliki ilustrasi di dalamnya, karena menyewa ilustrator akan menambah biaya produksi. Apalagi jika WN tersebut bisa diakses secara gratis, tentu tidak akan membuat si author mendapatkan profit. Lalu untuk LN, yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk dikomersilkan. Yang kedua, diterbitkan oleh penerbit resmi. Yang ketiga, berbentuk buku fisik. Namun karena perkembangan zaman, sekarang LN sudah tersedia dalam format e-book. Lalu yang keempat, target utamanya adalah remaja. Yang kelima, memiliki ilustrasi di dalamnya. Lalu jika kalian bertanya, apakah ada web novel yang diadaptasikan menjadi anime? Jawabannya tentu saja tidak. Karena web novel ditulis oleh si penulis langsung tanpa melalui editor. Dan si penulis belum tentu tahu materi apa saja yang perlu ditambah dan dikurangi untuk membuat novelnya menjadi menarik di pasar yang lebih luas. Sedangkan untuk light novel, itu sudah melalui proses yang panjang. Ada materi yang dibuang dan ada yang ditambahkan. Dan materi itu pun sudah disaring melalui editor. Karena jika light novel itu menarik, maka akan ada banyak studio anime yang melirik light novel tersebut untuk diadaptasikan menjadi anime, dan akan menambah penjualan light novelnya. Karena sebelum studio memproduksi animenya, mereka melihat track record dari light novel tersebut terlebih dahulu. Jika novel tersebut memiliki penjualan yang tinggi dan banyak mendapatkan penghargaan, maka ada kemungkinan tinggi bahwa light novel tersebut akan mendapatkan produksi animenya. Bagi yang belum tahu, penerbit light novel dan studio anime itu bukan satu kesatuan. Contoh, ada Mephisto Production sebagai penerbit light novel, lalu ada studio Aniplex sebagai studio animenya. Jadi, ketika Aniplex melihat ada novel dari Mephisto Production, mereka lalu menghubungi si penulis dan penerbit untuk bicarakan soal produksi anime ke depannya. Oke, itu tadi penjelasan yang mungkin sedikit rumit, tapi kuharap itu bisa menambah pengetahuan kalian seputar anime. Tekan like jika kalian suka dengan video ini, share juga ke teman kalian, jangan lupa subscribe, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.